wabarakatuh. Selamat datang kembali di Penggaris Podcast Penggerak Literasi Sekolah. Nah, sebelumnya bertemu lagi dengan saya, Mika Safitri, dan minggu lalu kita sudah berbincang-bincang dengan siswa kita, anak-anak hebat kita, dan kali ini kembali lagi dengan saya sebagai host, Mika Safitri, dan bintang tamu yang pasti luar biasa. Kenapa luar biasa? Nanti kita tanya langsung siapa beliau dan apakah apa yang bisa dijadikan inspirasi untuk kita ke depannya. Oke, langsung saja nih ya, kita sambut Bapak Haji Darmansyah, SPD MM, betul ya Pak? Ya, betul. Oke, Iya, Assalamualaikum oke, ya Bu. warahmatullahi Kasih. wabarakatuh. Ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Ya. kepada Bapak sudah menyediakan waktu untuk hadir di Penggaris Podcast. Ya. Oke, Penggerak Literasi Sekolah. Oke, sebelumnya gini Pak, mungkin sahabat Penggaris Podcast, mau baik penonton di Abdia ataupun di seluruh Indonesia, pasti sudah kenal dengan sosok Bapak gitu. Karena dari karirnya kita sudah bisa kita baca nih dari awal jadi guru SD ya Pak, kalau nggak salah ya. Kita mulai dari guru SD, habis itu Bapak pernah pindah ke Pemko Subuh Salam juga ya. Habis itu terakhir setahu kami Bapak menjabat sebagai Kepala Sekretariat MAA Provinsi Aceh. Dan semua prestasi itu mungkin bisa kita baca sendiri di Google, lengkap di situ prestasi Bapak. Cuma satu yang kita nggak temukan di sana Pak, cerita masa kecil ataupun cerita ketika Bapak berada di lingkungan sekolah gitu. Bisa nggak kita berbagi nih ke sahabat Penggaris Podcast gitu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya kepada seluruh pemirsa yang ada di Abdia, di Aceh, di Indonesia maupun di seluruh dunia. Alhamdulillah hari ini kami sangat berbahagia dan juga sekaligus bangga mendapat undangan mengikuti podcast di SMP 1 Jempa. Ini bertemu dengan Ibu Mika Safitri selaku host yang alhamdulillah pada hari ini semua dengan teman-teman dan kepala sekolah bisa hadir kemari. Mudah-mudahan acara ini menjadi berkah dan untuk berbagi pengalaman untuk kita semua. Ya Bu, terima kasih. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Pasti kami pengen tahu nih Pak. Banyak anak-anak kita sekarang merasa bahwa kami kan dari sekolah kecil. Paling-paling hanya bisa sebatas apalah mampu kami. Tapi setahu kita, Bapak yang sekarang menjabat sebagai orang nomor 1 di Abdia khususnya juga berasal dari sekolah yang berada di pelosok gitu. Itu apakah betul atau bagaimana ceritanya gitu? Baik, terima kasih. Tentunya saya memperkenalkan diri. Nama saya Haji Darmansyah SPD MM. Saat ini pemerintah mempercayai kami sebagai PJ Bupati Aceh Barat Daya yang periode kedua. Kami di Aceh Barat Daya ini lebih kurang sudah 1 tahun 4 bulan sampai dengan hari ini. Nah, tentunya kami bisa hadir di Aceh Barat Daya ini sebagai PJ Bupati. Ini semuanya karena memang kehendak Allah dan juga kepercayaan pimpinan, terutama Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan juga Bapak Menteri Dalam Negeri yang sudah memberikan kami kepercayaan untuk menjadi penyambung lidah atau perpanjangan pemerintah pusat yang ada di Aceh Barat Daya agar kelanjutan pembangunan di Aceh Barat Daya ini dapat terlaksana sambil kita menunggu terpilihnya Bupati definitif 2024. Nah, kalau tadi seandainya pertanyaan dari host Ibu Mika Safitri, ini dipanggil Mika apa Safitri nih? Mika aja boleh Pak. Ibu Mika, kalau bertanya tentang karir kami, itu benar karena kami sebelum ini sekitar 35 tahun yang lalu kami menjadi guru SD di Kecamatan Mekik, tepatnya guru SD Ladang Baru. Itu salah satu sekolah terpencil juga yang waktu itu kami diangkat tahun 88 menjadi guru sekolah dasar.
Nah, tentunya darah guru ya memang itu cita-cita dulu. Iya. Alhamdulillah tentunya sampai hari ini tetap melekat ya. Guru itu tetap ada di mana-mana. Mm-mm. Nah, kalau mau tanya lagi mungkin pengalamannya lebih panjang, kami tamat SPG 87, Sekolah Pendidikan Guru di SPG Negeri Tapatuan. Mm-mm. Kemudian alhamdulillah tahun 88 itu diangkat jadi guru SD. Iya. Karena tidak lulus di perguruan tinggi waktu itu. Iya. Nah, kemudian tentunya dalam kita guru, kita harus tahu bahwa perlu adanya peningkatan kemampuan profesionalisme di seorang guru. Nah, profesionalisme seorang guru itu ada beberapa kaedah atau beberapa ketentuan apabila seorang guru disebut profesionalisme. Iya. Nah, yang pertama dia itu profesi, ketika dia menjadi guru, mungkin itu pilihan dia. Sama Iya. seperti orang memilih jadi dokter itu profesinya, Iya. orang memilih jadi pedagang itu juga Profesinya, profesinya. betul. Nah, setelah kita masuk dalam dunia profesi, itu harus profesional. Mm-mm. Nah, profesional ini itu akan ditunjang oleh keinginan daripada seseorang telah memilih profesi. Artinya, dia harus mengikuti pendidikan lebih lanjut, Iya. harus banyak mengikuti pelatihan, dan banyak membaca buku. Mm-mm. Sehingga pada sosok dia itu akan muncul sikap profesional. Iya. Nah, seiring dengan itulah maka kita harapkan kepada semua guru yang telah memilih profesi ini tidak boleh diam di situ saja. Iya. Terus Harus belajar. gemar membaca dan diharapkan bisa menjadi lebih lanjut. Iya. Nah, dulu saya ketika jadi guru SD di SD Ladang Baru Beke atau Gunung Puntung namanya. Iya. Nah, itu adalah setelah kami setiap pagi itu kami datang dari Sawang dengan menumpang mobil bus itu harus bangun salat subuh. Iya, Karena pasti. jadi bangun salat subuh itu bersiap-siap itu kami menunggu mobil pertama dari Tapatuan menuju Meke. Kalau seandainya tidak bisa naik mobil pertama itu, Pasti telat. maka pasti terlambat. Pasti terlambat. Nah, itu harus seperti itu. Iya. Setelah nanti kita naik bus, Bapak ingat itu mobil doa Ibu. Doa Ibu. Ya, itu Masih mobilnya. ingat Pak ya? Ya, kemudian kami turun di Simpang Ladang Baru Meke, itu jalan kaki ke atas lebih kurang 1,5 kilo. Iya. Nah, kemudian sampai di sana mengajar, kemudian setelah mengajar sampai jam 12, kami turun lagi ke bawah menunggu mobil lagi, kemudian pulang lagi ke Sawang, kampung halaman. Nah, nanti sekitar jam 3 sore kami berangkat lagi ke Tapatuan untuk menempuh pendidikan. Nah, berarti di sini intinya tidak boleh berhenti belajar. Ya. Apapun, walau sudah menjadi guru, tetap belajar untuk memenuhi keprofesionalan profesinya ya, Ya. Pak. Betul gitu. Jadi gini Pak, Bapak sekarang dari tadi ceritanya dari sekolah dasar, Ya. habis itu lanjut pendidikan lagi, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi pimpinan daerah ya Pak. Ya. Jadi kami mau tanyakan tadi ruang lingkup Bapak juga masih ruang lingkup pendidikan gitu. Jadi kami mau lihat bagaimana penilaian dari kacamata Bapak sebagai guru dulunya dan bagaimana sekarang dari kacamata Bapak pendidikan itu yang bagaimana dari segi pimpinan daerah gitu. Oh, jadi begini, guru itu sebenarnya yang paling penting adalah memang harus menjiwai. Ya. Karena guru itu adalah sebuah profesi pilihan ya. Tidak boleh uji coba. Artinya tidak boleh uji coba. Trial and error kalau nggak salah Bapak. Nah, artinya jadi guru itu harus totalitas. Nggak boleh setengah-setengah. Iya, betul. Nggak boleh karena pelarian. Nggak boleh, oh ini guru cepat dapat pekerjaan. Sehingga memilih sekolah jadi guru. Bukan itu. Tapi memang jiwanya sendiri ingin jadi guru. Jadi sehingga dia lebih mencintai profesinya. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, kalau seorang sudah punya profesi, lalu dia mengikuti pendidikan lebih lanjut, kemudian mengikuti pendidikan lebih lanjut, kemudian selanjutnya dia akan tingkat ke profesionalismenya. Seorang guru itu baru dikatakan profesionalisme setelah dia mengikuti pendidikan, dapat gelar sarjana kalau sekarang, atau dapat S2, master pendidikan, kalau boleh juga harus dari dokter. Dokter maksudnya biar ilmunya lebih bertambah. Dan satu lagi, walaupun kita sudah menyandang
gelar sarjana pendidikan, master pendidikan, Iya, betul. maupun dokter pendidikan. Tapi yang paling penting adalah menjiwai pekerjaan, mencintai Mencintai dan pekerjaan. menjiwai. Karena kalau seseorang itu dia misalnya dia di rumah lagi demam sakit, Mm-mm. itu dia tetap teringat kepada anak didiknya. Itulah ada jiwa di dalamnya. Iya. Nah, seorang guru yang tidak berada di sekolah mungkin Mm. karena dia sakit dan berhalangan, tapi pikirannya tetap Ke kepada sekolah. anak didik Iya. sekolah. Ketika dia ingin meninggalkan sekolah pun, misalnya mau ke undangan, mau lain-lain misalnya, dia tetap memikirkan kalau saya berangkat bagaimana didik saya. Nah, ketika itu sudah melekat pada dirinya, sehingga dia apapun pekerjaan dilakukan di luar daripada dia mengajar, dia akan gelisah, akan susah dia. Tanggung Akan dia jawabnya. bertanya, sama seperti orang misalnya meninggalkan sholat. Mm-mm. Ketika dia tinggalkan sholat, dia tidak tenang jiwanya. Iya, Merasa betul. gelisah dia, merasa tidak nyaman dia. Tapi kalau dia sudah laksanakan sholat, dia nyaman dan tenang. Begitu juga guru. Ketika dia sudah mengajar, sudah mendidik, sudah memberikan mengajar pada ini, dia merasa tenang dan tentram jiwanya. Tapi kalau seandainya seorang guru berleha-leha di luar, merasa tidak Mempunyai tanggung batinnya tidak jawab. terpanggil, Iya. sebenarnya itu belum Belum profesionalisme. belum Ini masih harus profesionalisme. belajar lagi Iya. sehingga dia lebih mencintai pekerjaan itu sehingga secara totalitas dia benar hadir sebagai seorang pendidik dan tenaga pengajar untuk kepada anak didiknya. Iya, betul. Ya, Berarti intinya ketika menjadi apapun profesinya, ya, tetap harus tanggung jawab. tanggung jawab, Begitu juga ketika Bapak sudah menjabat sebagai pimpinan daerah. ya, Jadi yang kami ingin tahu itu bagaimana apakah ketika Bapak sebagai pimpinan nih Pak, maaf ya. sebagai pimpinan, bagaimana Bapak melihat pendidikan di daerah saat ini Oh ya. gitu. Tentunya bahwa kami ini selaku pejabat bupati yang ditunjuk oleh pemerintah pusat ini Ya, betul, Pak. berbagai belakang profesi. Mm-mm. Teman-teman PJ seluruh Indonesia juga berbagai macam profesi Iya. masing-masing. Tentunya Bapak lebih spesifik karena Bapak guru. Iya, kebetulan. Nah, jadi tentunya pada prinsipnya dalam melaksanakan tugas, yang pertama kita harus amanah, Iya. melaksanakan semua aturan yang ada dan kita berusaha tidak melanggar. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua kita disiplin, karena disiplin adalah modal. Iya. Kita untuk menyelesaikan sesuatu tanpa disiplin semuanya tidak akan selesai. Mungkin di Abdiya Bapak sudah coba upayakan. Kalau seandainya misalnya kita rapat jam 8, maka saya harus hadir 15 menit sebelum rapat. Nah, itu salah satu kuncinya. Persoalan misalnya mohon maaf mungkin kecilnya terlambat atau ada pihak yang terlambat, kita tidak perlu tahu. Kalau rapat jam 8, kita 15 menit sudah hadir di ruangan itu. Iya. Nah, itu salah satu contoh disiplin yang kita lakukan. Iya. Nah, itu Disiplin pendidikan dasarnya ya itu iya, Pak, pendidikan dasarnya. Nah, jadi demikian juga di sekolah. Coba bayangkan kalau seandainya tidak disiplin. Jam 8 sudah masuk kelas. Tapi masih ada guru jam 8 belum sampai ke sekolah dan masih ada yang ngobrol di ruang guru. Iya juga ya Pak. Ini kan masih Iya, ngobrol. ya, Padahal betul, waktu 10 menit sangat bermanfaat untuk kita menerangkan kepada Iya, anak-anak. betul sih. Tapi kalau si ibunya, si bapaknya Masih ngobrol ya jam Pak. 8, sebentar lagi nih Begini. kita masuk kelas. Apalagi rame-rame mufakat di ruangan apa? Di ruangan. Di ruang guru ya kelas Pak. ya, si ngobrol, cerita ke sana Iya. kemari kan. Nah, ternyata sudah lewat waktu 15 menit. Udah korupsi waktu ya Udah namanya. korupsi Ya, waktu. korupsi Nah, waktu ini ya. tanda-tanda tidak disiplin. Iya, betul. Tapi kalau tank jam 8 sudah dalam kelas, ya itu merupakan salah satu ciri kita melaksanakan disiplin dan apalagi kita di dunia pendidikan. Nah, ini juga Bapak terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di Abdiya. Maka Bapak sampaikan, kalau undangannya jam 8, maka hadirnya sebelum jam 8. Kalau jam rapat jam 9, buat jam 9, kita jam 9. Jadi tepat waktu itu salah satu upaya kita untuk mendidik masyarakat dan kita juga sehingga waktu sangat berguna. Ya, itu juga mendidik anak-anak lebih disiplin Lebih ya Pak. disiplin, Ya. Karena apapun dimulai dari disiplin, nanti apapun kehidupannya ke depannya pasti lebih teratur. Lebih teratur. Nah, itu dia. Iya, betul-betul. Di sini sekolah kita Pak, ini sekaligus sampaikan informasi ke Bapak. Sekolah kita di tahun 2021 itu terpilih menjadi sekolah penggerak angkatan 1 Pak. Iya.
yang otomatis itu sudah menjalankan kurikulum merdeka. Ya, Iya. ya, Di mana kurikulum merdeka ini sendiri dihadirkan untuk memenuhi kami sebagai guru nih Pak, kami ya, sebagai guru dituntut untuk memfasilitasi anak sesuai minat bakatnya. ya, Itu usaha kita Pak ya, untuk meningkatkan mutu pendidikan ya. Indonesia. Jangan bertele-tele tapi tidak Hmm, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. ya, Tapi nih Pak, di daerah kita sesuai dengan data survei yang kita lihat maupun dari diskusi per MGMP per mata pelajaran ya Pak, ya, anak-anak ini hampir 50%-nya, baik itu tingkat, mungkin kita nggak berbicara tingkat soal dasar Pak ya, kita ya. berbicara tingkat SMP dan SMA, mereka pendidikan itu menjadi nomor 2. Hmm, Nomor satunya di mana? ya. Yaitu bekerja. Hmm, Pernah kita dengar ucapan dari beberapa guru hmm. ataupun dari siswanya sendiri, daripada sekolah saya 5 jam di sekolah, kalau saya pergi ke kebun, itu udah dapat uang 300.000 misal. Hmm, Jadi kita nggak berbicara siapa yang benar, siapa hmm, salah, ataupun hmm. siapa yang salah, Ya. ataupun siapa. Tapi kita lihat dari kacamata Bapak sendiri itu fenomena ini tuh hal yang apa gitu. Bagaimana Bapak menanggapi hal yang seperti ini? Hmm. Ini kan akhir-akhir ini kita lihat ada tren ya, Mm-mm. eh, banyak lulusan perguruan tinggi yang Iya. tidak mendapat kesempatan kerja. Ya betul. Kan itu Iya, efeknya iya nih, efeknya betul. sekolah tinggi-tinggi, udah sarjana, udah S2 kerja nggak ada. Iya. Nah, tentunya menjadi imbas kepada Anak-anak anak-anak. Jadi lihat, waduh sekolah tinggi-tinggi ini kok nggak dapat pekerjaan. mindsetnya ya Pak Misal. ya. Nah, ini adalah ada plus minusnya. Mm-mm. Plus minusnya juga adalah ketika tidak mendapat pekerjaan setelah menjadi sarjana, Iya. tentunya seorang berpikir, kalau saya nggak dapat kerja. Nah, jadi berimbas kepada anak-anak sekarang, dia berpikir lebih bagus bekerja daripada sekolah. Iya. Di satu sisi sebenarnya sekolah juga mendidik anak harus bisa mandiri, Iya bisa betul. berdiri di kaki sendiri, Betul Pak. bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Iya itulah yang Nah, ini dituntut. yang sedang kita padukan. Iya Nah, betul-betul. jadi pendidikan tetap kita utamakan, tapi anak-anak yang berkreasi, ingin bekerja, itu juga kita hargai. Iya Karena itu betul-betul. menumbuhkan semangat yang paling bagus pada dia. Contohnya misalnya, anak yang setiap bangun tidur, tanpa dia membersihkan tempat tidurnya, tanpa merapikan bantalnya, dia sendiri tidak mengambil buku, Mm-mm. itu ketika ke depannya tidak mandiri. Tapi ketika dia Betul. diajarkan dari awal, di sekolah maupun di keluarga, anak itu Mm-mm. disuruh menyapu, disuruh cuci piring, disuruh cuci keretanya. Mm-mm. Itu adalah hal-hal awal yang melatih dia untuk bekerja. Nah, kalau seandainya anak ada tingkat SMP, dia sekarang mengikuti pendidikan, Iya. lalu dia ingin berkebun dengan orang tuanya, itu menurut Bapak kita apresiasi. Tetapi dengan catatan tidak meninggalkan Meninggalkan sekolah. sekolah. Iya. Jadi manfaatkan waktu sekolah dan juga ikut membantu Betul. keluarga, itu adalah umumnya. Anak-anak yang seperti itu, di masa depannya dia akan bisa menjadi petarung dalam kehidupan global ke depan. Dia lebih mandiri, punya semangat yang kuat, dan dia sanggup menghadapi tantangan. Berarti disitulah tugas kita nih sebagai guru untuk memberi semangat untuk mereka. Jadi misalnya gini, jangan tinggalkan sekolah gitu. Boleh Ah, boleh saja kita bekerja, hmm. tapi tidak meninggalkan jam operasional Jam sekolah. prasekolah. Jadi sekolah tetap jalan, Mm-mm. mau kerja juga tidak apa-apa. Iya. Karena sekarang pun sedang dicetak di sekolah itu kader-kader yang mandiri, yang setelah tamat sekolah tidak mengharap jadi pegawai negeri. Iya, Tapi tapi dia menjadi orang-orang yang punya sikap ke depan, pionir dia, sehingga dia mampu mencari pilihan sendiri. Kalau dari awal dia misalnya sudah ikut ayahnya, misalnya menjadi di kebun sawit, iya, ya mungkin dia akan jadi juragan sawit. Kalau dia sekarang mengikuti ayahnya bertanam padi di sawah, suatu saat dia akan berpikir bagaimana padi yang ada ini diolah dengan baik, lalu kemudian dikemas dengan baik, jadi komoditi yang bisa dijual. Nah, di situ betul. juga akan ada peluang. Iya, Daripada betul. setelah dia misalnya jadi sarjana, baru dia turun menanam padi. Ya nggak akan tahu juga Nggak kan, akan tahu Pak. juga. Hanya Nah, teori yang dia ya, dapat, tapi prakteknya belum gitu. belum. Nah,
Berarti ini sangat sesuai dengan kurikulum Merdeka berarti Pak, di mana Iya, di situ kita dituntut kita ada P5-nya iya, yaitu profil penguatan pelajar Pancasila. Di ya, mana di situ dituntut anak-anak harus mandiri, aduh, ya, harus kreatif, ya, harus bisa bernalar kritis, di mana mereka harus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Iya ya. betul. Jadi kalau ada anak-anak yang membantu orang tua atau Iya. dia misalnya ini anak-anak nih pulang sekolah dia bilang, ya saya pulang sekolah nih carikan saya lahan, misalnya 1 hektar atau berapa saya mau tanam kelapa di situ. Nah, silakan aja. Biar Iya, dia mandiri. iya betul Kalau betul. bisa, guru juga ikut terlibat. Oh ini dia punya lahan, mungkin ayahnya, mungkin di hari Minggu dia mau menanam pisang sendiri nih. Mm-mm. Nggak ada orang lain, dia yang menggali, dia yang menanam, dia yang pupuk, dia pelihara. Itu jauh lebih menjadi sesuatu yang sangat berharga pada dia. Ketika dia masih kecil pun sudah menanam pisang. Dari Iya, kecil pun dia sudah pernah menanam padi. iya Dari betul. kecil pun dia sudah bisa tahu bagaimana hama ataupun penyakit yang ada di padi. Nah, ke depan ketika dia sekolah, mungkin dia akan menjadi peneliti yang baik terhadap tanaman padi. Iya Nah, ada betul. juga orang nanti yang produksi padi di Abdiya ini misalnya melimpah, Mm-mm. bisa diolah menjadi sesuatu yang dikemas dengan baik, jadi produk yang memang menjanjikan juga di masa depan. Iya betul. Nah, Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa ketika dalam kondisi ini gurulah yang harus memberikan arahan ya Pak. iya, Jangan melihat hal itu dari segi negatifnya, iya. tapi guru harus melihat hal tersebut dari sisi positifnya seperti yang Nah, Bapak sampaikan tadi. Ini pengalaman mereka. iya. Kedepannya bisa dipergunakan di kehidupan mereka di masa Ya, depan gitu. sebenarnya hakikat daripada apa namanya? Hakikat daripada Merdeka Belajar inilah dia. Iya, inilah dia berarti. Inilah ruhnya ini. Heeh, Ruhnya betul-betul. hakikat apa? Merdeka belajar. Merdeka Belajar ini inilah dia. Kita merdeka belajar, inilah ruhnya. Inilah intisarinya. Inilah harus dipertahankan. Iya, betul. Sehingga anak-anak itu dari awal sudah terlatih dia. Itulah dia yang namanya Merdeka Belajar. Menyiapkan mereka, Menyiap, ya, iya, menyiapkan diri anak-anak eh, ini untuk kedepannya, ya, iya, sesuai profesi yang mereka minati iya. nanti gitu. Jadi tidak mengarahkan anak-anak akan menjadi PNS. Iya, betul. Ya, kita arahkan anak-anak, ayo siapa saja ingin sekarang ini apapun profesi ketika ditekuni pasti akan menjadi sumber kehidupan. Iya. Contoh misal paling sederhana, Mm-mm. petani sayur kangkung aja, Iya, Pak. kalau dia konsisten di situ dia bisa hidup, Iya, bisa betul. berkeluarga, bisa juga menabung, bisa juga dia berangkat umrah dan haji. Itu kalau dia konsisten hanya menanam kangkung aja. Iya. Nah, kalau ada jangan anak menanam, jangan banyak nih misalnya ada dia menanam 100-200 batang aja terong, itu Iya. juga menjadi sumber dan sekarang ini kan mana yang nggak laku? Iya, Semua semua. produk pertanian, Mm-mm, betul. apalagi itu asli, itu sangat laku. Iya, betul, Pak. Jadi angan-angan menjadi PNS itu dikurangi, angan-angan menjadi wira swasta itu jauh lebih bagus. Iya. Eh, Membuka lapangan kerja itu mungkin lebih bagus daripada menunggu tes-tes PNS yang mungkin entah Iya, kapan hanya dibuka peluang sekitar 2% atau berapa, lebih baik iya, membuka lapangan kerja sendiri. Disitulah kita sebagai pendidik maupun iya, pemerintah daerah menyiapkan anak-anak untuk siap iya. menghadapi masa itu, Pak ya. Jadi merdeka belajar, Iya, kembali ke hakikat, kembali pada ruhnya, iya. agar dia bisa menikmati keinginan dia masing-masing. Mm-mm. Kita Betul. tidak bisa menutup kemungkinan ya, kita Iya, tidak bisa berbohong juga. Seseorang misalnya yang anak-anak dari SMP mungkin diajarin ayahnya menanam 10-20 batang sawit, iya betul. atau misalnya 1 hektar 100 batang, Iya, dia orang lain tamat SMA atau tamat perguruan tinggi dia sudah punya itu. penghasilannya. Punya penghasilan, tapi Betul. dengan catatan harus tetap belajar. Iya, Karena belajar itu ilmu gerbang untuk mempunyai pengetahuan. Dia pun menanam sawit mesti tahu bagaimana cara memupuk sawit yang bagus, bagaimana tanaman itu menjaga lingkungan, iya bagaimana betul-betul. kita tidak merusak hutan, bagaimana kita menjaga ekosistem tidak terganggu antara satu dengan yang lain. Salah satu misalnya kita bersawah, kita tidak boleh menangkap burung yang ada di sawah, tidak boleh misalnya membunuh ular yang ada di sawah. Iya,
Nah, itu kadang-kadang kita tidak tahu. Padahal ular yang ada di sawah itu tugasnya memakan tikus yang memakan hama. Iya. Nah, kemudian kita harus bilang pada anak-anak, kita tidak boleh menangkap burung, tidak boleh menembak burung, karena burung akan memakan ulat yang ada Di 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 padi. padi, ya Nah, betul. jadi anak-anak ini di sekolah itu kita ajarkan juga keseimbangan alam. Teorinya yang kita ajarkan di sekolah, Ajarkan. betul. Nah, misalnya ini kan banyak contoh, misalnya kenapa pala menjadi mati, lalu kenapa? Karena memang burung yang memakan ulat itu tidak ada lagi. Karena Karena ada kita gemar menangkap burung, burung, iya. menembak burung. Jadi anak-anak kita ajarkan, jangan jaga keseimbangan alam. Iya betul. Ular aja sawah nggak boleh dibunuh, karena Iya. ular itu akan memakan tikus. Iya Tapi kalau betul dibunuh betul. ularnya, siapa lagi yang makan Iya. tikus? Jadi Kalau rusak padinya. rusak padinya. Kalau dia menembak burung, siapa lagi yang makan ular? Iya Nah, ini betul Pak. dijaga semua. Inilah perlunya pendidikan. Ya, di sinilah merdeka belajar yang ya Mereka merdeka belajar yang belajar. kita harapkan ya Pak, Ya, betul. nah, tuh. Oke, Nah, ini saya sebagai guru serius nih Pak, jujur saya merasa bahwa betul yang Bapak bilang, mungkin selama ini kami mungkin ada beberapa guru yang masih ngajarin teori, masih ngajarin 1 kali 1 berapa. ya, Tapi setelah Bapak sampaikan tadi, saya sendiri merasa bahwa siapkan anak itu sesuai apa kebutuhan mereka, jangan iya, melihat sisi negatifnya semua ya iya, Pak. Itu betul tamparan nih untuk semua guru nih, bagi saya sendiri iya, ataupun guru ini di seluruh, baik di Abdiam maupun seluruh Indonesia, sesuaikan dengan apa namanya Pak ya, sesuaikan dengan lingkungan kita ya Pak. ah, Jangan ajarkan anak kita sesuai apa kearifan lokal orang, tapi iya. sesuaikan dengan kearifan lokal kita gitu. Satu Betul. pertanyaan nih, di Iya, kita dia sawahnya banyak nih. iya betul. Terus kita tidak pernah berhenti menanam padi. Mm-mm. Ada nggak pernah anak-anak ini kita ajak seluruhnya mencari satu tempat areal, atau ada anak-anak kita yang ayahnya petani, lalu kemudian lagi musim tanam, ajak semua anak-anak untuk menanam padi. Biar mereka tahu, betul. Iya, ada 100 anak, ayo kita cara menanam padi. Nah, 100 orang anak kita turunkan ke satu lokasi menanam padi, ada dua efek yang akan terjadi. Efek pertama, bahwa dia tahu cara menanam padi. Yang kedua, ketika kita bergotong royong bersama, ternyata cepat selesai. Iya, jiwa gotong royongnya muncul Iya, juga, Pak ya, jadi betul. dia turun ke alam, juga dia berlumpur-lumpur, ini menjadi kenangan indah pada mereka. Iya, Apa betul betul. salahnya? Merdeka belajar di situ. Kalau Iya, hanya terus di betul. dalam kelas, itu tidak merdeka. Iya, nggak merdeka ya, Pak. Ya, kelas itu kan tertutup. Iya, tertutup gitu-gitu aja loh Nah, ya, jadi ya, Pak ya. maksud Bapak Menteri Pendidikan Pak Nadiem. Pak Nadiem, nah itu intinya. Iya, Untuk apa betul. terus di ruang tertutup? Ayo kita merdeka di luar. Iya, Belajar sesuai dengan mengeksplor diri, masing-masing. Pak ya. Nah, itu baru namanya merdeka belajar. Iya, betul. Nah, Iya, betul betul. nah, Saya setuju dengan itu, Pak. Iya, iya betul. ya, Oke, terakhir nih, Pak. Ini ya, mungkin kita kan hmm, durasi juga, Pak ya. ya, Terakhir, kami mau, ini Bapak sudah sekarang nggak tahu ke depannya apa nih Pak nih, Bapak akan jadi apa lagi lebih tinggi kita nggak tahu. Sekarang hanya menjadi Bupati di Aceh Barat Daya. ya. Sebagai pimpinan daerah, Bapak mau dikenal sebagai masyarakatnya pimpinan yang seperti apa gitu. Kita sebagai pimpinan itu yang pertama harus bisa membawa perubahan. Ya, perubahan. Itu satu. Satu. Harus bisa membawa perubahan ya di semua lini kehidupan. Pertama tentang disiplin. Maka kenapa Bapak mengajak kalau ketemu Bapak itu setelah salat subuh. Itu sebenarnya Bapak ingin mendidik disiplin. Pasti kalau dia ketemu Bapak salat subuh dulu. Iya, betul. Nah, baru ketemu. Nah, atau Bapak buka kesempatan salat maghrib. Nah, itu kan kesempatan juga. Artinya disiplin, setiap salat kita ketemu. Nah, itu Iya. cara mendisiplinkan ya, ini untuk perubahan. Berarti mengingatkan tanpa menggurui ya, Pak? Iya. Iya, mengingatkan tanpa Nah, menggurui. itu disiplin, membawa perubahan tadi ya, Betul. lewat disiplin. Ya. Kemudian pemimpin itu adalah menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. Kita hadir sebagai pemimpin, juga termasuk guru, bagaimana menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Nah, semua konflik, kesalahpahaman, itu mesti kita cari solusi sebagai pemimpin. Jadi pemimpinnya harus siap menerima segala risiko ketika kita menyelesaikan masalah dan tidak pernah bosan-bosan. Yang datang ke seorang pejabat itu semuanya masalah. Guru datang bawa Salah. masalah, kecil bawa masalah, ini bawa masalah. Iya. Tapi bagi seorang pemimpin itu bukan menjadi hal
masalah buat dia. Itu malah menjadi sesuatu pekerjaan yang dia senangi sehingga dia bisa menyelesaikan konflik, menyelesaikan masalah. Jadi pemimpin itu harus ada di tengah-tengah masyarakat menyelesaikan masalah. Masalah. Nah, kemudian tentunya responsif, gerak cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya dalam menurunkan stunting, Iya. kemudian kemiskinan ekstrim, kemudian tentang banyak hal di tengah-tengah masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat bisa mendapat sumber air bersih yang benar, tidak buang sampah sembarangan, tidak juga membuang hajat sembarangan. Nah, ini juga PR-PR yang kita laksanakan dalam mendidik anak-anak biar bersih dan sehat. Nah, tadi juga Bapak apresiasi SMP 1 Jumpa juga sudah menjadi satu sekolah Adi Wiyatama. Adi Wiyata, Pak. Ya, Adi Wiyata ini kan salah satu sekolah yang sudah mengikrarkan diri untuk bersih-bersih. Iya, betul. Ya, untuk bersih-bersih ini itu juga modal masa depan. Sehingga Bapak apresiasi Adi Wiyata ini di SMP 1 Jumpa menjadi suatu gerakan yang visioner, menjadi contoh pada yang lain. Sehingga sekarang juga kita sedang berperang dengan sampah. Bapak jujur Bapak katakan, Abdiya termasuk, mohon maaf, termasuk masih dalam kategori banyak sampah berseberangan. Berserakan ya, sampah berserakan, dan Bapak sering ketika jalan Bapak memungut sampah. Nah, dan juga kita sudah buat gerakan juga setiap Jumat membersihkan sekolah. Nah, sampah ini menjadi peran terbesar nanti. Nah, juga kita sudah menyiapkan tempat penampungan sampah, dan tahun ini kita juga banyak memberikan anggaran untuk pengelolaan sampah yang benar, karena sampah menjadi problem juga di masa yang akan datang. Di sini juga sampah itu memang nomor satu sih Pak, memang ini. Karena merusak lingkungan kan Pak. Iya. Nah, jadi mungkin yang terakhir Bapak sampaikan, karena Bapak memang meniti karir dari bawah, alhamdulillah dengan izin Allah seperti ini, memang banyak lika-liku yang kita lalui. Ya, mungkin Bapak di Esalon 2 sudah hampir 10 tempat ya. Nah, tapi itu semuanya karena Allah yang berkehendak, jadi itulah dinamika semuanya. Tapi pengalaman itu menjadi kita berkarakter. Yang pertama kita memang ingin menyelesaikan semua masalah dengan baik dan benar. Dan tentunya sebagai pemimpin harus sabar. Iya, sabar. Intinya harus sabar. Harus banyak mengalah, tidak emosi. Bayangkan aja seorang pejabat itu atau bupati, pemimpin, mulai dari kecil dan semuanya, menerima tamu hampir 30 orang, semuanya bawa masalah. Tapi ketika juga kita terima dengan senang hati, dengan legowo, kita ingin menyelesaikan semuanya, Allah akan berikan berkah kepada kita. Nah, itu. Oke, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya ke sini. Izin saya yang terakhir sampaikan. Saya apresiasi selaku PJ Bupati Aceh Barat Daya, saya apresiasi podcast yang ada di SMP 1 Jumpa. Ini saya sangat terharu bisa hadir kemarin. Tidak saya bayangkan ada studio seperti ini di SMP 1 Jumpa ini. Dan mudah-mudahan menjadi contoh tingkat nasional. Saya juga pernah di Dinas Pendidikan jadi guru, mulai dari guru SD, SMP, SMA, dan sudah lama juga di Dinas Pendidikan Provinsi, belum saya dapatkan tempat podcast sebagus ini di SMP 1 Jumpa. Jadi menjadi contoh, tentunya kita minta kepada Pak Menteri Pendidikan, ini menjadi model, dan di Abdiya kami sudah berbuat, terutama dalam melakukan gerakan-gerakan sesuai instruksi Bapak Menteri, agar Merdeka Belajar di Abdiya ini menjadi contoh teladan pada yang lain. Dan tentunya kami harapkan kepada host Ibu Mika dan teman-teman dapat mengundang DPR, dapat juga mengundang Kapolres, Pak Dandim, kalau mengundang Pak Gubernur juga, dan kalau jika Pak Menteri pun kita undang kemari. Ya, Pak Menteri juga bisa hadir ya Pak Menteri ya, mudah-mudahan bisa hadir kemari melihat bagaimana upaya-upaya podcast ini kepada SMP Penggerak ini menjadi model untuk seluruh Indonesia. Karena ini juga bagian daripada Merdeka Belajar. Iya, betul Pak. Oke, terima kasih Bapak masukannya. Kami ucapkan terima kasih kembali. Terima kasih sudah hadir di sini, sudah memberikan apresiasi yang bagus untuk kami. Semoga kedepannya lebih bagus ya Pak. Podcast kita. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan pendidikan di Abdiya semakin maju,
dan semua guru akan profesional dan terus mengikuti pendidikan, dan kita berikan kebebasan untuk itu agar pendidikan Abdiya akan lebih baik di masa yang akan datang. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak PJ Bupati Aceh Barat Daya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Penggaris Podcast. Satu yang dapat saya simpulkan adalah apapun profesi Anda, utamakan keprofesionalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.